Halo Ibu, Bapak, Saudara, kabar baik kiranya senantiasa menyertai dan ada di dalam kehidupan Ibu, Bapak, Saudara. Barusan saya buka-buka konten di konten Kompas Sidomulyo dan kami merasakan begitu berarti dukungan Ibu, Bapak, Saudara semuanya. Sehingga melalui dukungan itu kami terus berada sampai saat ini. Dan untuk mendukung kami untuk lebih kreatif, lebih bisa berkreasi lagi, kami terus membuka dukungan itu melalui QR kita atau di link deskripsi dari konten ini. Sekali lagi, dukungan itu sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Shalom Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di YouTube Kompas Sidomulyo Bantul, Yogyakarta. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan menyiapkan hati dalam doa kita bersama. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan Kau pakai sehingga kami bersama mampu memahami, mengakarkan dan memperlakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sebagai suluh kehidupan setiap kami. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya memulai sapaan sabda ini dengan menyatakan bahwa di awal bulan Oktober ini merupakan hari spesial bagi jemaat Gereja Kristen Jawa Sidomulyo. Karena di tanggal 2 Oktober itu merupakan hari bersejarah bagi Gereja Kristen Jawa Sidomulyo untuk kembali mengenang, menghayati 26 tahun Tuhan menyertai perjalanan Gereja Kristen Jawa Sidomulyo selaku gereja yang dewasa, mandiri. Setelah 2 Oktober 1997, Gereja Kristen Jawa Patalan mendewasakan GKJ Sidomulyo dan Pepantan Parangtritis kala itu untuk kemudian menjadi satu gereja yang dewasa. Dan puji Tuhan, di ulang tahun yang ke-26 ini sudah lebih dari 10 tahun GKJ Sidomulyo bertambah satu pepantan lagi, yakni Pepantan Ngireng-Ngireng. Jadi sekarang Gereja Kristen Jawa Sidomulyo memiliki 3 gedung gereja, 1 gereja induk dan 2 gereja pepantan. Induk di Sidomulyo, Jalan Parangtritis kilometer 21, Tegal Kuwon Sidomulyo Bambang Lipuro Bantul, dan Pepantan Parangtritis ada di Jalan Parangtritis kilometer 25 Duren Parangtritis Kretek Bantul, dan Ngireng-Ngireng adalah pepantan berikutnya yang kurang lebih 10 tahun lebih kemarin telah menjadi sebuah pepantan yang ada di Dusun Ngireng-Ngireng, Kelurahan Sidomulyo. Jadi satu kelurahan ada 2 gereja Kristen Jawa, 1 gereja induk dan 1 gereja pepantan. Itu yang akan kita hayati bersama secara khusus dalam tema khusus, tema spesial dalam perenungan kita minggu ini, dan kita dasari perenungan ini dengan dasar firman dari surat Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia.
Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bawah langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian firman Tuhan yang kita terima bersama dari surat Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-13. Dalam bingkai tema khusus saat ini, karena memang hari spesial, secara khusus bagi jemaat Gereja Kristen Jawa Sidomulyo, dan kiranya juga menjadi sesuatu yang spesial juga bagi semua pemirsa, pendengar, dan yang telah mengikuti YouTube dari Kompas Sidomulyo ini di hari spesial GKJ Sidomulyo yang ke-26. Dalam bingkai tema bersatu, merendahkan diri dan tetap mengerjakan keselamatan. Bersatu, merendahkan diri dan tetap mengerjakan keselamatan. Tema ini akan kita coba untuk breakdown satu persatu supaya kemudian kita akan memahami betul arah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini, dan juga aplikasinya di dalam kehidupan kita, secara khusus dalam konteks kesukacitaan yang sedang dirasakan oleh jemaatnya di Gereja Kristen Jawa Sidomulyo. Bersatu itu artinya berkumpul atau bergabung menjadi satu. Cukup jelas buat kita. Kemudian merendahkan diri itu artinya menjadikan dirinya merasa kurang, sehingga ada kata rendah diri. Tetapi ada juga kata yang hampir sama tetapi maknanya agak berbeda, yakni rendah hati. Merendahkan diri itu yang ditulis oleh Rasul Paulus, tapi merendahkan diri di situ, merasa kurang di situ, itu dikaitkan dengan sama seperti Kristus yang merendahkan dirinya. Jadi lebih kepada bagaimana kerelaan Kristus meninggalkan keilahiannya untuk mau menjadi sama seperti manusia. Itu maksudnya merendahkan diri. Dan bagian terakhir, mengerjakan keselamatan, itu saya ingin tertarik banget dengan satu pernyataan seorang Jepang. Dia seorang pengusaha yang kemudian ditanya, kiat kerjanya apa? Atau apa ya, kiat kerja ya, strategi kerjanya apa, kok ya kemudian bisa menjadi pengusaha yang sukses. Secara sederhana dia mengatakan begini, pengusaha Jepang ini, kerjakan segera, kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan hingga tuntas.
segala sesuatu. Jadi itu ternyata kiatnya, kesuksesan yang diraih oleh pengusaha Jepang itu, ketika ditanya kunci kesuksesannya apa sih? Kerjakan segera, tidak menunda-nunda, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan kerjakan sampai tuntas. Ini menarik bagi kita karena seringkali 1-2 langkah pekerjaan dan aktivitas di dalam kehidupan kita sudah merasa bahwa itu selesai. Pertanyaannya adalah apakah itu sudah tuntas? Itu yang mesti kita refleksikan bersama. Nah, firman Tuhan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini cukup menarik karena di situ kita dihantar untuk bersama-sama menyatukan pikiran, menyatukan hati dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian. Ini penting untuk refleksi kesukacitaan yang sedang dirasakan oleh jemaat Gereja Kristen Jawa Sidomulyo. Kalau kita mau membangun diri kita, maka bangunan yang mesti kita bingkai, yang mesti kita bangun di dalam kebersamaan kita adalah kesatuan hati ini, bersatu. Ya pikirannya, ya jiwanya, bingkainya kasih, tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ini penting sebagai refleksi 26 tahun kesukacitaan Gereja Kristen Jawa Sidomulyo sebagai gereja dewasa. Jadi termasuk refleksi bagi saya sebagai pendeta bersama penatua, diaken, dan juga seluruh jemaat. Ya, direfleksikan bersama bahwa bersatu itu penting. Satu pikiran, satu hati, bingkainya kasih. Kehilangan satu bingkai kasih ini saja, ini sudah macam-macam nanti pendapatnya, macam-macam nanti dalam rangka mengkritisi atau mensikapi segala sesuatu. Tapi kalau bersatunya itu adalah satu pikiran, satu kasih, satu jiwa, tidak mementingkan kepentingannya sendiri, kita dihantar untuk bersama-sama ngerti, oh maksudnya ini ke arah sana toh. Jangan itu terlambat banget sampai jauh hari baru kemudian nyadar bahwa oh dulu itu maksudnya, ya itu jauh lebih baik sih daripada sama sekali sampai saat ini belum menemukan titik itu di dalam perjalanan bersama kita. Jadi sebagai jemaat Tuhan kita dituntut untuk bagaimana refleksi kesukacitaan jemaat GKJ Sidomulyo yang ke-26 ini untuk merefleksikan diri firman Tuhan ini, bersatu. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan Rasul Paulus breakdown kata bersatu itu dengan sehati sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan, dan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Itu kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ini sebuah refleksi bagi GKJ Sidomulyo di hari sukacitanya yang ke-26 ini. Kita refleksikan bersama-sama, karena itu dalam banget bagi kita semuanya. Berikutnya, ketika ada kata merendahkan diri, yang dimaksud memang merendahkan diri sama seperti Kristus. Kristus merendahkan diri dengan jalan meninggalkan keilahiannya, mengosongkan dirinya, lalu menjadi sama dengan manusia. Itu wujud empati Allah yang luar biasa bagi kita manusia. Karena Allah begitu mengasihi kita, karena bagi Allah kita berharga. Harga kita itu ada di martabat kita, dan martabat kita itu letaknya ada pada kesegambaran kita dengan Allah sebagai an artistic masterpiece-nya Allah, karya seni Allah yang bersifat unggul dibanding dengan titah-titah yang lain. Dan karenanya di dalam rangka menyatakan kasih-Nya, Allah rela mengosongkan diri, meninggalkan keilahinya, mengosongkan diri dan sama seperti menjadi manusia, lalu menderita, mati di kayu salib, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, tapi kemudian bangkit dari antara orang mati.
Ini merupakan satu karya agung yang kemudian menjadi dasar kehidupan iman orang-orang percaya, termasuk jemaat Gereja Kristen Jawa Sidomulyo. Nah, hal merendahkan diri ini juga menjadi bagian dari refleksi di hari sukacita kita yang ke-26 ini, supaya menghantar kita semuanya. Tidak hanya bagi jemaat Gereja Kristen Jawa Sidomulyo, catatan-catatan bersatu, kemudian merendahkan diri ini kiranya juga menjadi dasar bagi kita semua orang-orang percaya dan semua orang untuk kemudian berangkat dari tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak mencari pujian-pujian yang sia-sia tadi, mengosongkan diri untuk menjadi hamba, berempati dengan sungguh-sungguh, dan kemudian melakukan satu karya agung yang menjadi berkat bagi semuanya, dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan melalui nasihatnya. Sebuah refleksi bagi kesukacitaan GKJ Sidomulyo di hari sukacita yang ke-26 ini, untuk kemudian kita refleksikan bersama bahwa Allah butuh orang-orang yang mau merendahkan diri, dalam pengertian meninggalkan posisi-posisinya untuk mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba, menyatakan empati, sehingga hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Panggilan bagi gereja Tuhan, secara khusus di Gereja Kristen Jawa Sidomulyo dan gereja-gereja Tuhan dimanapun kita berada. Dan bagian terakhir yang menjadi bagian dari breakdown tema kita saat ini adalah mengerjakan keselamatan. Keselamatan semenjak kita menyatakan yakin iman kita percaya pada Yesus, itu sudah dinyatakan bagi kita. Tapi Yesus kehendaki melalui Rasul Paulus supaya keselamatan itu terus dikerjakan di dalam kehidupan kita. Sampai kapan? Sampai Maranatha. Sampai kita menuntaskannya. Sampai ketika waktu kita di dunia ini dianggap cukup oleh Tuhan. Waktu kita berlomba dan berlari di dunia ini dianggap cukup oleh Tuhan. Lalu Tuhan mengambil kita dan mempersekutukan kita kembali dengannya. Itulah ketuntasan dari bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita. Karenanya monggo secara khusus saya ingin menyapa jemaat Gereja Kristen Jawa Sidomulyo dalam kesukacitaan kita, karena Tuhan sudah menyertai 26 tahun GKJ Sidomulyo berjalan dalam kedewasaan selaku gereja dewasa ini. Kita meyakini bahwa apa yang dikehendaki oleh Tuhan ini akan mampu kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. 3 hal yang menjadi bahan refleksi kita di hari sukacita kita, dan kiranya sukacita ini juga kita bagikan semua yang mengikuti YouTube Kompas Sidomulyo Bantul, untuk kemudian bagaimana kita selaku orang-orang percaya membangun diri dalam kesatuan, bersatu. Yang kedua, merendahkan diri dan tetap mengerjakan keselamatannya sampai tuntas di dalam kehidupan ini. Bagaimana yang belum? Tugas bagi orang-orang percaya adalah bagaimana mengerjakan keselamatan itu. Ketika kita mengerjakan keselamatan, implisit kita menyaksikan karya agung Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Membawa kabar sukacita itu kepada semua orang, sehingga semua orang beroleh kesempatan yang sama seperti apa yang telah terlebih dahulu kita rasakan. Bagaimana Allah mau menerima kita manusia berdosa dan beri kesempatan untuk diampuni, dipulihkan, dan beroleh keselamatan. Apa yang tadinya tidak mungkin karena tidak mampu melakukan hukum Taurat sepenuhnya di dalam kehidupan kita secara absolut, maka kita kemudian dimampukan untuk menerima pengampunan karena kasih Kristus. Dan di dalam karya Kristus itu pengampunan benar-benar dinyatakan bagi kita. Yang nggak mampu, yang nggak mungkin, dimampukan dan dimungkinkan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan, nggak ada yang nggak mungkin untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari ini terus kita refleksikan, dan saya ingin mengajak secara khusus refleksi teologis dari firman ini bagi jemaat Gereja Kristen Jawa Sidomulyo. Jika ingin gereja kita terus maju, maka 3 kata kunci tadi kira-kira menjadi catatan kita. Bersatu,
merendahkan diri dan tetap mengerjakan keselamatan kita sampai Maranatha, sampai tuntas, sampai Tuhan hadir atau datang yang kedua kali. Tentu ini juga menjadi refleksi bagi semua yang mendengarkan dan mengikuti YouTube ini untuk bersama-sama merefleksikan diri sebagai pribadi-pribadi yang telah diberi kesempatan untuk dipulihkan, diampuni, dan beroleh hidup kekal dari Tuhan. Karya agung Tuhan ini karya yang luar biasa, karya yang pantas untuk terus kita respon dengan kita tetap bersatu, kita tetap merendahkan diri, dan kita tetap mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita sampai Maranatha. Selamat ulang tahun bagi Gereja Kristen Jawa Sidomulyo khususnya, dan mungkin bagi gereja-gereja lain yang juga sedang berbahagia saat ini. Selamat menghayati kehendak Tuhan dalam refleksi teologis kita untuk bersama-sama membangun gereja dengan bersatu, merendahkan diri, dan tetap mengerjakan keselamatan. Tuhan memberkati dan memampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Haleluya. Amin. Kita terima bersama dalam doa syukur kita. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan memberkati kami dan memampukan kami merefleksikan firman-Mu sebagaimana yang telah Engkau nyatakan melalui hamba-Mu Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, membangun kehidupan jemaat dengan tetap bersatu, merendahkan diri dan mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan, menjadi dasar refleksi bagi kesukacitaan Gereja Kristen Jawa Sidomulyo di ulang tahun kedewasaan GKJ Sidomulyo yang ke-26. Dalam berkat dan penyertaan-Mu, Engkau memberkati, menyertai, dan memampukan setiap kami untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Karena di tengah refleksi teologis kami ini, di tengah kesukacitaan ini, Tuhan mengajar kami untuk terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sampai Maranatha-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, mampukan kami untuk terus membangun kesatuan, untuk terus mengosongkan diri kami, merendahkan diri sama seperti Engkau mengosongkan diri dan merendahkan diri dalam rangka menolong, menebus, berempati dan menyatakan kasih sempurna-Mu bagi kami, sehingga melalui itu kami Engkau pulihkan, sehingga melalui itu damai sejahtera Engkau nyatakan bagi setiap kami, dan itu pula yang mesti kami kerjakan untuk terus kami lakukan di dalam kehidupan kami dalam mengerjakan keselamatan anugerah-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, secara khusus kami berdoa untuk gereja-Mu di Gereja Kristen Jawa Sidomulyo yang saat ini menyatakan sukacitanya karena kedewasaan yang sudah memasuki tahun yang ke-26. Kami sadar bahwa kami masih terbatas dalam segala hal. Kami sadar bahwa kami masih terus berproses untuk bersatu, merendahkan diri, dan tetap mengerjakan keselamatan kami. Tapi dalam penyertaan dan berkat-Mu kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa memampukan kami untuk tumbuh kembang menjadi gereja yang bagaimana yang Engkau kehendaki, menjadi gereja yang terus membangun kesatuan kami, menjadi gereja yang terus merendahkan diri, dan menjadi gereja yang tetap mengerjakan keselamatan anugerah-Mu. Mampukan kami sehingga kami semakin Engkau perlengkapi dengan perlengkapan-perlengkapan rohani yang akan memampukan kami untuk terus meneruskan perjalanan ini dalam penyertaan dan berkat-Mu, dalam kuasa dan rencana indah-Mu. Mampukan kami ya Allah, dalam nama Yesus. Bapa, dalam nama Yesus selanjutnya secara khusus kami berdoa untuk setiap pribadi yang saat ini sedang dalam kondisi badan yang tidak enak, bahkan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tengah kehidupan keluarga. Di dalam nama Yesus dan oleh kuasa darah Kristus, kuasa-Mu Engkau nyatakan, lawatan-Mu Engkau nyatakan, sehingga kuasa dan lawatan-Mu itu akan menyembuhkan, mengangkat sakit penyakit yang diderita, dan kesembuhan dari Tuhan Engkau nyatakan bagi setiap kami. Kami yang terbeban dengan berbagai macam beban pergumulan kehidupan, mari Tuhan Engkau juga tolong dan lawat kami, merdekakan kami dari setiap perkara-perkara kehidupan, sehingga beban pergumulan kehidupan itu Engkau lepaskan dari kami dalam nama Yesus. Terang-Mu Engkau nyatakan, jalan-Mu Engkau nyatakan, dan itu yang akan menghantar kami ke dalam rencana damai sejahtera Tuhan bagi setiap kami. Terus mampukan kami mengandalkan Tuhan di setiap perkara-perkara kehidupan kami, dan mampukan kami ya Allah untuk terus ada berada di dalam kuasa dan kedaulatan-Mu, sehingga bukan kami lagi tapi Kristus yang hidup di dalam kami.
Berkati juga keluarga-keluarga jemaat-Mu di setiap keadaan kami masing-masing. Berkati anak-anak kami, berkati gereja-Mu. Dalam berkat khusus Tuhan kami percayakan kehidupan gereja-Mu itu. Dalam perjalanan gereja di tengah ombak dunia ini. Tuhan mampukan kami setia. Tuhan mampukan kami untuk terus menyatukan hati. Tuhan mampukan kami untuk terus mengandalkan Tuhan di setiap perkara-perkara kehidupan kami. Mari Tuhan, kami menyerahkan kehidupan gereja-Mu, kehidupan bangsa ini, kehidupan dunia ini dalam berkat dan penyertaan-Mu. Kami percayakan sepenuhnya dalam rencana-rencana indah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan bersama mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.